Sempurnanya aku untuk dirimu. Itu juga bisa Itu sih. NPD. Banyak yang mau. Kalau aku tempat kau biasa. Sudah kali ya? Itu gelap. Bentar ya minta waktu Iya, gitu ya. bentar ya minta waktu limpatik dulu yuk. Tik hop gitu-gitu. Ngerti. Gini gitu. Fase Biria. Ah, benar. Oke. Oh iya. Ini dikat ya. Ini dikat ya, Bang. Makasih, Bang. Berkarya keraslah. Jayalah abadi. Jayalah abadi. Loyalitas adalah kunci. Loyalitas adalah kunci. Adakah trauma masa kecil yang bisa kalian patahkan sehingga bangkit menjadi pribadi seperti yang saat ini? Pas gue kecil, gue kan dulu punya asma. Ya. Dan gue tuh suka ke-trigger asmanya kalau makan. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng pribadi-pribadi yang dieksploitasi. Monster Pabrik Rambut. Kita belum pernah kenal sebelumnya ya? Belum pernah. Anda belum pernah menyanyi di nikahan saya. Kamu saya belum pernah nyanyi. Belum. Saya belum pernah ngontenin Amanda. Waktu itu gue di Emera, gue ngontenin Amanda. 3 fakta yang orang tidak banyak ketahui tentang Rahel Amanda. Apa aja? Yang paling gue inget yang ketiga lah. Apa? Izin ya. Ini dikat aja nanti. Anda suka sama orang. Terus tembak. Terus tolak. Iya itu benar. Itu benar. Gokil. Spill. Boleh sekarang namanya? Ya kita sambut orangnya. Ya, bukan gue menghindari banget. Si Jivi tuh emang G-nya gosip gitu. Tapi maksudnya jangan gitu. Cinema Maksudnya gosip. jangan gitu. Fun. Gerayun ya rambut ini ya. Tapi ya, ya inilah Monster Pabrik Rambut. Kita kenalan dulu. Tak kenal sama kata sayang. Masuk mulut ya. Repot. Tak kenal sama kata sayang. Kenalkan aku Jomai Timu. Aku berperan sebagai BNN. Karena dia itu. Bagian nanya-nanya. Kalau di tempat lain bagian apa? Bagian nuang-nuang. Barista lu. Itu tadi kita pesen kopi kan? Bagian nuang-nuang. Oke. Cepat. Aduh. Halo, Iya benar. saya. Sebelah Kenalan. kiri saya adalah anak pertama. Halo, saya Rachel Amanda di film Monster Pabrik Rambut berperan sebagai Putri. Putri anak pertama. Putri anak pertama. Halo, aku Lutesya berperan sebagai Ida, anak-anak tengah. Anak tengah yang aneh pasti anak tengah. Semua anak tengah itu aneh loh. Oh gitu sih. Oh, lu diserang lo sama anak-anak tengah. Memang saya di sini nyari ribut. Ya udah, kita kan temenan teh. Kalau kita kan aman-aman. Di sebelah Ute. Halo, saya Iqbal Ramadan di Monster Pabrik Rambut. Saya berperan sebagai Bona, adiknya Kak Putri dan Kak Ida. Anak bungsu. Halo, saya Tohar. Balik dong. Saya Kev, berperan sebagai Tohar. Saya adiknya lagi Bona. Enggak ada. Banyak kok empat saudara. Ibunya juga nanya itu anak dari mana. Saya temannya Rudi. Yes, saya Sal Priadi berperan sebagai Rudy di film Monster Pabrik Rambut. Pabrik Rambut atau international title-nya Sleep No No More. more. Sleep no more. Nomor sleep. Masuk No tuh More. barusan. Audio kita bagus banget loh. Betul. Itu udah Sleep masuk no more. nomor sleep. Nah, itu tadi kan udah kenalan. Terus tadi aku juga udah heads up ke kalian kalau CGV itu interviewnya akan sedikit aneh ya. Jadi pertanyaan pertama kita tuh selalu main bowling. Soal apa? Selalu main bowling. Main bowling. Gimana? Mind blowing. Itu maksud saya. Pintar. Thank you for the save. Hasil kepalanya. Pertanyaan saya main blowing. Mau aku iketin rambut nggak? gue Kayak repot ya. Mas ya. Nggak apa-apa. Ini Warnanya Lucu lah highlightnya. iya ini emang kan lagi musim ini di Korea. Bener kok masnya ketawa. Karena bener. Iya. Lucu karena bener. Iya, CGV itu kan brand Korea, bro. Oh iya benar. Iya. Gitu. Oke, saya mulai pertanyaan. Main bowlingnya. Main bowling. Main bowling. Kalian pada bawa HP nggak? Please. bawa. Enggak. Ya, kenapa? Boleh ambil. Di sini tuh nggak di-cut. Ambilin Samsung. Boleh, tolong yaudah. repotkan. Ayo. Ute bawa kan? Bawa dulu. Iqbal bawa? Gue pakai nggak bawa lagi, harus diambil dulu. Iya, harus nulis soalnya biar nggak mikir, biar nggak nyontek. Oke. Iya, memang merepotkan. Kalian bawa kan pada? Bawa. Keren. Oh iya benar. Sep, ayo. Ya. Bener apa? Bener Mas Prana udah berangkat? Mas Prana udah pergi. Udah berangkat. Siapa?
Tuh kan jadi bisa ngomong kan gara-gara gua kan. Yang ini kalau Boleh nanya ke yang ngomongin selalu. Cukup. Es kopi susu nggak ada, es latte aman? Nggak boleh, apapun yang manis dan milky. Emang ada di bagian itu kayak ini. Sal, Es kopi susu nggak ada, es latte aman? Oh, sure. Pakai sugar aja Yang berarti. iPhone. Iya, oke. itu Kev boleh. Mas, saya mau kepangin nggak? Enggak. Saya hari ini baru belajar kepang demi Allah. Demi Allah, Mama. Jadi di CGV boleh tanya Utai kayak gitu. Jadi kita keluar masuk ada suara apa bocor bebas kita di sini santai banget. Saya suka CGV. Bener, iya benar. CGV juga suka Kev. Wow! Ayo kita mulai ya. Silakan buka notes. Hari ini kita syuting Monday May 4th jam 15:11. Kalian tidak jadi aktor, sekarang kalian lagi kerja di mana? Silakan ketik. Kalau kita nggak jadi aktor, kita jadi kerja di mana? Oh, kalau kalian nggak jadi aktor. Hari ini karena- kalian tidak menjadi aktor, kalian menjadi regular people. Oke. Jadi pribadi-pribadi yang dieksploitasi. Kalian kerja di mana sekarang? Sudah? Ini jawaban personal kan? Benar, benar. Kev tuh di mana sih sekarang nih hari ini nih? Gila hari Senin 4 Mei jam 15:11. Kev lagi di mana nih, kerja di mana nih? Kita mulai dari siapa dulu, Yun? Dari Mas Salmantio. Oh, saya menjadi fotografer. Keren. Fotografer Fakta nggak kayaknya banyak orang saya. tahu nih ya. Iya, kayaknya kalau saya nggak jadi aktor atau jadi musisi, saya jadi seorang fotografer. Oke, Kev. Saya menjadi pembalap mobil. Sumpah. Iya. Beneran? Beneran. Yes. Ada fotonya? Ada. Nanti kita airdrop dari HP-nya Kev. Yes. This Dikit is... dong, coba dong peragain kalau dalam mobil gimana. Gimana? Belum. Oh enggak. Ini belum Sel, ini baru masuk. Sel dia baru masuk mobil ini. belum. Set, starter dulu nih. Starter nggak sih? Oh masuk gigi. Starter. Wait. Ininya nggak di lock. Oh agak di. Gimana sih lagunya? Drift. Itu Mission Impossible dong. Benar. Oke. Jadi pembalap ya. Wih, Pembalap. fakta tidak banyak orang tahu tuh. Iya. Sebelum kreator Kev. Dulu. Pengennya kan lo. Enggak bener kalau emang nggak maksudnya di konten kreator dia nggak make Nggak it. make it dia jadi. Aku di Mandalika di GT, pembalap mobil GT. Grand Touring. Iya, amazing, tapi masih yang 3, Grand Touring 3. Gokil. Iya. Mantap sekali. Terima Iqbal kasih. Ramadan. Saya kalau nggak lagi kayak gini, kayaknya kerjanya di retail store. Tapi di FU kan di Berlin. Gue magang pas kuliah. Retail. Magangnya di retail, iya. Jadi Terus. kayaknya Di US. di Australia. Oh, di Aussie culture. Iya, tapi ya retail aja, regular people. Iya, benar. Lu Tesha? Antara graphic designer atau foto editor di creative agency. Atau produser Mungkin. di bukan bioskop. Micro series itu. Micro series. Micro series yang udah masuk season ketiga itu kan? Dia produser. Berarti gue ganti, gue director. Yo, orang kok nggak mau kalah banget sih kayak udah jadi pembalap Oh, kamu ganti. udah. Tapi kan sama segeng. Bener sih, benar. Ngerti. Oke. Bang, lagi, Bang. Utai jadi anak agensi lah ya, Ya. anak agensi. Rahel Amanda. Jadi kerja di biro interior design. Pasti di Bintaro. Kok nulisnya model seksi tadi? Waduh, seksi. wadah, Tulis model seksi kayaknya tadi. Oh, gua udah tadi bacanya model seksi. Bener nih, si GV tuh V-nya viral memang. Tapi jangan. Sinema gosip viral. Viral, CGV. Iya sinema gosip viral betul. Oke, ya udah. Tapi itu kan tadi pertanyaan pertama saya. Yes. Sebelum kita mulai pertanyaan kedua, Yes. berdiri boleh nggak? Diri, silakan berdiri. Oh, kita mau Repeat after me ya. Repeat after me. Repeat after you. Sejajar. Oke. Kita mau diapain sih? Sal. Lo dia tinggi banget kalau pakai itu. Repeat after me. Oke. Bekerja keraslah. Jayalah abadi. Loyalitas adalah kunci. Nggak ngerti. Ya udah. Gini caranya. Ulang. Bekerja keraslah. Jayalah abadi.
Loyalitas adalah kunci. Loyalitas adalah kunci. CGV. Waduh. Silakan dok, terima kasih ada mau aja lagi. Mau aja lagi, makasih loh. Makasih. Makasih. Oke, kita mulai pertanyaan kedua yang mana ya sama-sama aja lah. Sama ya. Sama-sama Ini aja. makin main bowling lagi nih. Enggak. Enggak. Yang pertama aja tadi udah begitu doang aja udah. Orang udah dapat clipper banyak, udah santai. Kejarnya clipper dulu ya. Iya, kejar clipper dulu biar viral. Oke, kita mulai pertanyaan kedua. Sebagai idola skena warga Gen Z, kita reality check dulu nih. Mari. Adakah trauma masa kecil yang bisa kalian patahkan sehingga bangkit menjadi pribadi seperti yang saat ini? Trauma masa kecil. Trauma masa kecil. Bisa dipatahkan. Belok banget dia. Ini memang Agak belok ya ini ya. banget. Bukan belok lagi ini kayaknya. Patah ini. Gue bahwa berenang sama ikan tuh tidak semenakutkan itu. Karena gue dulu sempat dijorokin ke kolam yang ada banyak ikannya, terus membuat gue lumayan takut berenang sama ikan. Ternyata pas makin dulu ada kayak waduk gitu. Di Malang jadi nih. ada banyak ikannya di Pasuruan. Di Pasuruan. Terus lumayan spesifik ya gue ya. Terus didorong terus ya pas gede gue sering berenang ke laut segala macam, akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya nggak apa-apa deh. Keren sekali. Sal Priadi. Langsung Kak Kev. Dalam nih. Kayaknya profound deh nih. Kita fokus dulu. Ini ya. life changing nih jawabannya nih. Clickbait. Jadi dulu pas kecil kan susah jajan ya. Gak apa-apa curhat. Gak apa-apa. Karena si Givi C-nya curhat. Boleh tuh. Masuk. Oke. Ayo. Nah, diem lu. Di film mesti bertahan lama banget ya ini ya berarti ya. Iya, Udah jadi ngomong si Givi sekarang tuh merubah karena udah bisa beli makanan, beli jajan terus. Jadi sekarang tiap hari cari tempat kaya makan. ya. Kamu kaya. Ini bukan soal kaya. Oh, berarti kaya. Uangnya banyak. Enggak mas, maksudnya sekarang. Jadi ngomonginnya materi lah. No, Finansial. dulu kan susah jajan. Kenapa susah jajan? Kan saya yang ngomong. Iya kenapa? Oke. Dulu saya jajan karena ibu saya nggak bolehin saya jajan. Sama memang nggak ada uang. Nah sekarang pas udah bisa cari uang sendiri. Kaya. Jajannya udah bukan jajan warung. Jajan mobil. Jajan bengkel. Ini sih ini tahun nih. tangan. Ini jajan Oh, minum. jam tangan. Wow! Sorry ya, ini nggak apa-apa ya konsepnya gitu. Kayaknya lebih trauma sekarang ya dibanding masa lalu ya. Iya ini trauma Enggak sih. maksudnya. Enggak ke situ loh. Emang ke situ loh. Emang ini teman-teman Kita aku jadi kemana-mana. Cobain makanan apa? Cobain beli. Oh, karena Jadi bisa beli. enggak jadi memajukan UMKM. Oh intinya ke bahwa UMKM-nya sejahtera. Iya. Karena duit dari lo yang banyak itu. Bang. Amin. memajukan UMKM. Memajukan UMKM. Iqbal. Apa tadi? Sekarang trauma Iqbal. masa kecil yang Trauma masa kecil Yang lo bisa yang patahin. kalian patahkan gitu. Oh, mungkin kalau di usia dewasa, kalau sebenarnya, apalagi sebagai figur yang dari kecil kali ya, kalau gue tuh juga boleh punya perasaan negatif, marah, sedih, kecewa, nggak suka gitu. Karena kayaknya dari kecil gue selalu ngerasa bahwa emosi-emosi tersebut tuh nggak baik, karena gue harus selalu dilihat sempurna dan sesuai apa yang orang inginkan. Nah makin dewasa gue makin kayak nggak juga. Ya udahlah gitu ya. Boleh punya feeling gitu. Ya. Berarti gue juga boleh gitu dong. Boleh tapi kan udah. Tapi kan Iya, tapi kan tadi Ganti ya? Iya, tapi tadi ceritanya dia kan udah ria kan. Iya. Bukan ria. Bukan ria. Sombong. Jumawa. Tinggi hati. Ini kayaknya memang gosip. Saya bilang memajukan UMKM loh yang terakhir. Iya, tapi kita punya satu subscriber loyal gitu, dia orang pajak memang, nonton terus. Ya nggak apa-apa, karena saya taat pajak. Iya, Tentu. jam baru kan tadi kata Iqbal juga jajan bengkel. Ini sih. Ute. Lo Tesya, Keras kepala atau kepala batu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau bercermin dari
pas gue kecil, gue kan dulu punya asma. Ya. Dan gue tuh suka ke-trigger asmanya kalau makan selai kacang ataupun coklat. Tapi karena gue nakal, gue makan terus, jadi apparently kayaknya resistance. Jadi fine-fine aja gitu. Kalau keren Jin jawabannya. Oh memang kok dia keren kok. Emang harusnya jawaban tuh gitu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa, orang juga belajar. Ya udah sih. Ya udah. Wah, kok gue di framing parah ya? Iya. Yang awalnya ngomongin materi-materi terus, lama-lama bisa lebih lebih Bang! Itu kan tadi bukan itu, gue pengen jajan, gue mau majukan UMKM. Boy. Ini dikat ya, ini dikat ya bang, Aman, makasih aman. bang. Editornya dia ya, pokoknya kalau mau request apa-apa ke dia. Bang, tadi framingnya jangan gituin bang, pajak bang. Iya udah. Rachel. Wah ini paling bagus nih terakhir nih jawabannya. Memang gitu. memang Ini itu kok. gongnya nih. Emang itu kok tujuannya kok. Kalau gue kayaknya agak more or less mirip sama Iqbal. Kayaknya karena dari dulu kebetulan rezekinya udah kerja dari kecil gitu. Terus kayaknya orang tuh punya ekspektasi terhadap gue gimana. Maksudnya kayak in a way I'm a nice girl dan ya gue nggak tahu ya. Misalnya orang tuh ngeliat gue tuh selalu positif dan kayaknya nggak ada celah. Gue justru jadi belajar pas udah gede dan karena satu kejadian gue tuh belajar bahwa gagal tuh nggak apa-apa. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Bagus. Iya kan? Bagus Kayak banget. gue tuh ngalamin. Bang, gue tanya lagi ya. Ulang. Iya. Udah kayaknya udah cukup. Iya gitu. Jadi gue pernah ada kejadian gue tuh gagal sekali. Tapi dari situ tuh itu membebaskan gue gitu. Yang tadinya gue pikir, oh kan Manda nih mungkin dari kecil ada orang harapan kayaknya Manda tuh nggak pernah salah, nggak pernah jelek. Tiba-tiba ya sekali gagal oh, ternyata nggak apa-apa juga ya. Gini, Pintar sekali. Oh iya. Ini retweet boleh? Retweet, Yes. retweet, Oh, yes. Keren sekali ya. Oke. Pertanyaan nomor 3 saya izin ke Mas Ipi dulu. Silakan Mas Ipi. Mas Ipi, sepu yang apa? Project kali ini. Mau mikirin rambut, properti rambut sampai Itu bukan bagian saya. sampai catering, kayaknya lo mikirin Bukan, budgeting itu bukan juga bagian nih. saya. Gimana? Di sini sebagai Ipi, sepu yang apa? Enggak. Semut apa? Enggak puyeng justru. Kalau sebenarnya kan tugas eksekutif produser lebih ke apa funding kali ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak pusing yang gimana-gimana sih. Mungkin kalau saya menjadi produser mungkin saya akan jauh lebih pusing. Ya nggak, Teh? Betul. Tapi kalau Oh si produser. Kan lu yang mention tadi. iya. Dia jago banget. Kan lu yang ngomong lagi, Bang. Tapi kalau eksekutif produser enggak sih. Mungkin lebih memusingkan kayak tapi aku rasa ini nggak cuma sebagai EP sih, tapi sebagai semua ensemble cast yang ada juga kayak berpikir gimana caranya membuat film ini bisa dikomunikasikan dengan sebaik mungkin untuk audiens ya. Monster Pabrik Rambut. Monster Pabrik Rambut. 4 Juli Berarti 2026 persoalannya kayak di CGV seluruh Indonesia. Udah masuk. berarti persoalannya yang punya duit. Benar-benar. Iya, Jadi kita ada kita pisah deh. Kan mobil baru bapak tadi. Bongkar. Mobilnya baru bagus. Ini bener orang banyak nonton kalau Iya nih, ini nih. Apa? Dia jangan macam kayak gitu bang. Mobil baru Sal. Enggak. Oke, jadi ya nggak terlalu pusing ya kalau moting. Oke. Lanjut nomor 4. Monster Pabrik Rambut menghadirkan horor dunia kerja. Ini balik lagi ke yang tadi kita udah sempat bahas sih. Apa hal selama ini kalian berkarya gitu, apa hal yang menurut kalian horor nih? Terhoror gitu. Yang pernah kalian rasain? dieksploitasi sih. Wah. Ya, jam kerja nggak misal bukan di film ini tapi ya gitu maksudnya pernah punya kejadian ya kayak ya jam produksinya tuh sebenarnya kayak dulu gue pernah syuting 25 jam. Wah gila. Wow. Sehari 25 jam. 25 jam. 25 jam dan gue nggak tidur. Beneran. Satu hari Bukan 1 karena jam. nggak bo- Satu hari 1 jam. karena nggak boleh bukan karena nggak boleh pokoknya karena gue itu juga dari gue sih sebenarnya mungkin ada beberapa momen yang gue tuh bisa tidur tapi lo tau gak sih ini jangan dicontoh ya kayak misalnya kita lagi syuting tapi kayak misalnya kayak aduh kalau gue tidur malah nggak enak nih energinya yang apa moodnya ngantuk-ngantuk udah deh gue gak usah tidur bener 25 jam selesai abis itu gue meriang 4 hari Habis. abis itu Salah satu Horor. pengorbanan
Rahel Amanda ya. Tapi kayaknya nggak harus gitu-gitu banget. Enggak. Iya, kayaknya Itu jangan udah gitu-gitu lama, banget Setelah ya. dipikir-pikir nggak harus gitu. Kayaknya jangan deh. Iya. Cuma apa namanya gue menyambungkan ini debunya Kev kan. Betul. Selamat datang di Perfilman Indonesia. Yang sekarang jam syutingnya udah asik banget. Iya. Gak ada. Iya. Gimana sih? Kok nggak pede? Deliverynya kok nggak pede gitu. Tiba-tiba kepotong. Tapi apa namanya hal yang Iqbal, maksudnya lu juga dari umur 8 tahun kali Bal ya? Dari 9 tahun gitu kayak udah berkarya sih. Dan tadi Iqbal sempat mention di eksploitasi juga gitu. Itu salah satu hal terhoror yang lo alamin ya. Iya, kayaknya dianggap dinormal. Maksudnya si eksploitasi dan sejenisnya itu akhirnya jadi dinormalisasi karena pas kecil kita nggak tahu bagaimana caranya bekerja dengan yang baik gitu ya. Jadi ya udah taunya, oh kalau di industri mungkin emang harus kayak gitu, emang harus pulang malam. Ini film dulu. Iya, musik dan film sih. Oke. Gue lahir di musikal, main musik, main film. Cuma maksudnya secara industri kreatif in general aja sih. Kayak terutama bagaimana nge-treat anak kecil ya. Di lokasi syuting, jam istirahat, apakah boleh ada asap rokok misalnya di lokasi. Kayak gitu-gitu sih hal-hal kecil yang dulu ngerasanya kayak, oh ini emang resikonya kalau ada di industri. Tapi semakin gede, semakin bisa ngelihat dari sudut pandang orang luar baru kayak, kayaknya enggak deh, kayak itu bukan resiko deh. Itu sebuah sistem yang harusnya bisa diperbaiki. Sama kayak di pabrik rambut gitu ya, kayak ngeliat orang-orang pada mati gitu. Kayaknya ini nggak boleh jadi normal deh. Ini salah nih, ini harus dibenerin dan dicari tahu kenapa sih sebenarnya gitu. Apalagi ibu kalian meninggal kan. Betul. Itu makin penasaran dong, ini kenapa orang-orang kok matinya janggal? Matinya jujang. Jujang. Jujur jangan. Janggal. Jijang. Dibantu terus ya. Perlu sebelah nggak kalian? Biar enak tentokannya. Oke. Sal deh, musik dulu kan kamu toh. Betul, aku musik dulu. Terhoror apa Sal? Apa ya, sejauh gue mengingat sebenarnya misalnya karena kita kerja kreatif gitu ya, taking credit itu juga hal yang kadang-kadang tuh lumayan ribet tuh, lumayan abu-abu tuh sering kali. Dan itu bisa jadi menyeramkan untuk banyak orang gitu ya, orang bekerja untuk sesuatu dengan seluruh kemampuannya gitu ya, terus kemudian ada orang yang mengaku soal kredit itu kan juga banyak banget terjadi juga. Aku rasa itu juga salah satu horor yang menyeramkan tuh di lingkungan kerja terutama kreatif. Bagus. Ute, gimana? Lo apa yang terhoror gitu? Kerja 22 jam Ger. tapi 32 scene gue kelarin. Sorry berapa Dalam sehari. 32 scene. Ya, tapi ini hal yang sebenarnya nggak boleh, tapi nggak tahu kenapa gue sebagai pribadi tuh kayak agak bangga gitu, kayak kok bisa ya gue melakukan hal itu. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu, tidak boleh dinormalisasi. Sekarang kita ngomongin di Monster Pabrik Rambut deh gitu. Sehari 8 scene. Ya moro-moro iya. Moro-moro. Kadang-kadang mungkin 6, karena kan ya tergantung tingkat kesulitan scene-nya juga ya. Maksudnya kan kita efeknya kan praktikal, maksudnya kita minim CGI gitu. Jadi pasti ya ada hari-hari yang misalnya kalau kita tahu ini scene yang akan sulit ya pasti lebih sedikit gitu. Tapi nggak akan nyampe di angka 32 scene gitu. Tidak terjadi sih kemarin. Itu kayaknya yang tayang TV tiap hari deh. Mungkin nggak tahu. Gila Kev, enak banget ya Kev ya. Sehari tuh cuma 8 scene gitu. Kayak lo tuh nggak nyobain berpuluh-puluh scene gitu Iya, jujur. Makasih ya kelas senior yang udah masuk duluan. Jadi gue bisa denger ceritanya. Ini pas banget emang terakhir sengaja gue mau tanya ke Kev. Kev bisa join project ini gimana? Ini casting apa lo ngirim link TikTok aja? Siapa gitu ya? Kesdir. DM ya. You know me right gitu. You know me right. Kok sombong gitu sih? Apa? Ini emang Emang sombong gitu ya? image-nya. Apa? Belum ngomong. Belum. Enggak, maksudnya karakternya Lukman Kev itu emang sombong ya, Bal? Wah, ini framing lagi. Wah, tadi ada gini nih. Aku nanya maksudnya kayak kok Mungkin ini saatnya lo meluruskan. Iya Ya. benar. Oh, Kayak you know me tuh kayak you know me right? Klarifikasi. Kepada seluruh penonton CGV yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih udah selalu setia kepada kami. CGV. Oh, kami sih. CGV dulu. Oke. And saya di sini Kev izin untuk
pertama kalinya masuk ke layar kaca, ke layar bioskop CGV, semua kalian mengerti bahwa semua yang saya bangun sebelum itu adalah sebuah karakter. Sambil ceritain kenapa bisa bergabung. Di masa pabrik rambut. Coba ke audiens CGV. Langsung. Action. Itu kayaknya takdir dan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi gimana ceritanya? Iya sih. Iya. Awalnya Iya gimana? sih. juga. Ya kan, Bang? Ya, tapi ceritain gimana? Iya awalnya gimana? Caranya Allah Apa gue caranya Allah memberikan rezeki itu gimana? apa gue yang ceritain nih? Casting. Lewat siapa? Kirim video iya. casting. Siapa kan? Gue apa lu yang cerita? Lo dulu deh. Ah, Oke. ini Lo sama Ute tahu dah. iya. Oke. Coba. Oke. POV dia. Kalian kalau nggak salah Koreksi ya. Iya, iya. Tadi ujungnya. Iya. Jadi katanya, jadi sebelum kita bertemu dan Kak Kev ini bergabung kan, gue gak tau kalau yang kalian cowok-cowok nih, tapi kan gue dan Uta nih juga penonton Kak Kev sebenarnya. Jadi kita udah tahu gitu di TikTok. Ternyata sutradara kami tuh juga suka nontonin Kak Kev. Lewat juga di dia. Lewat juga di dia. FYP. Enggak, katanya bahkan spesifik dia suka nontonin kalau di kamar mandi. Spesifik. Spesifik. Pagi-pagi kan biasanya. Katanya. Tontonan kamar mandi katanya. Memancing boker ya. Nah itu Gue yang dia, ngomong nih. tadi itu dia ngangguk gitu. Nah terus ya udah kayaknya dari situ nggak tahu deh Mas Edwin juga mungkin. Tapi ini kayaknya anak ini berbakat deh sebenarnya ya gitu. Karena kan dia kan ngerjain sketch banyak banget sebagai kakak yang so ganteng itu maupun yang lain-lain gitu. Akhirnya katanya dihubungi lah dan disuruh ngirim video casting ya. Nah castingnya kayak gimana gue nggak tahu. Castingnya waktu itu tengah malam sih, aku di rumah jam 10 gitu di kamar. Jadi kan memang nggak terlalu banyak informasi tentang filmnya awalnya, cuma dikasih sinopsis, pemeran dan lain-lain belum ada tuh. Aku cuma baca aja, terus dikasih 2 adegan. Adegan yang jadi aku sebagai Tohar dan Rudy sebenarnya. Oke. Karena mungkin belum tahu juga ya, masih di spread aja. Terus aku bikin satu. Oi bang, Udah kotor. oh. Adegannya ada di trailer. Adegannya ada di trailer. Ya itu. Ini yang dikastingkan ya? Iya. Oke. Yang kemarin jalan di belakang Amanda di trailer. Ini boleh aku ceritain, kalau ini nggak boleh ya, bang? Kan trailer. Bang. Cuma dialog aja, dialog Kan udah aja. di trailer. Kalau dialognya udah, tapi adegannya belum. Tipis boleh kata. Iya pokoknya aku ada adegan. Lainnya. Nggak apa-apa. Jangan. Oke. Ada adegan yang cukup serem lah gue. Ada cukup ya. Nah di situ aku bikin, tapi memang cukup agak cukup agak nyeleneh. Jadi aku bikin props dulu Dibikin prop sendiri. untuk si scene itu casting. Tapi awalnya memang bukan diniatin, karena memang aku kalau ngonten ya juga pengennya selalu ada bahannya gitu kan. Kok ini jadi udah biasa kalau ngirim satu video 1 menit itu ada punchline kan. Udah biasa kayak gitu tuh. Terus di sini kok kayak kurang ada kalau nggak dikasih sesuatu. Aku bikinin props, udah gue kirim. Terus pas kesini makin tahu sama si filmnya dan saser itu malu jujur. Ya karena di castingnya cukup aneh, cukup kayak lagi ngelawak. Terus habis gitu dipanggil sama Bung Edwin. Di sini casting lagi di depan Bung Edwin langsung. Adegan yang sama? Adegan yang sama. Terus? Begitu casting, deg-degan tuh gemeter tuh. Ada tuh getar. Ada banget. Keluar ada ini artis terkenal di depan duduk lagi casting juga. Lagi nunggu casting. Mau casting juga. Sumpah galak ngeliatin gua Gua kayak nggak senior ke ngeliatin gua lo. kok yang bang Soalnya yang dia baru masuk keluar bang. tuh kayak Nggak ada. Lu yang ini ditambahin juga kan? Apa sih? Enggak. Enggak, saya lebih percaya Ute. Saya percaya Ute Wah, pasti. saya nggak akan cerita lagi dah kalau gitu bang. kerja bareng. Terus abis itu udah kelar. Udah kelar, tiba-tiba dihubungin katanya, Kev lock ya. Ger. Itu tuh di situ tuh. Langsung jadwal 3 bulan kosongin. Beneran emang? Beneran. Bukan ngosongin, masa Berarti bayarannya mahal ya? Bayarannya mahal ya? Soalnya Soalnya bener dong ya. 3 bulan tuh waktu yang panjang loh. Berarti worth it. Oh, makanya beli mobil yang kemarin. Oh, kamu yang Santa Fe 2025. Kok jadi nyebut? Iya, udah salah nambahin juga, Jir.
Jadi begitu prosesnya tuh. Iya, terus alhamdulillah itu rezeki yang paling luar biasa di tahun 2024. Alhamdulillah. Best. Senang. Mantap, mantap. Boleh juga ya, boleh. Boleh. Dedikasi. Dedikasi. Untuk film debut gitu ya, niat banget ya sampai bikin props gitu. Itu niat apa ngejilat tuh maksudnya bikin props gitu? Udah sih propsnya juga biasa aja. Nggak. Cuman ya memang diada-adain aja. Oh, udah. Biar kelihatan effort banget gitu ya. Ih, enggak. Bang. Oke. Masih ke aktor baru kita. Masih santai. Kalian semua Tenang, santai. Kita nggak apa-apa highlightnya. Kita mendengarkan aja. Relax. Tohar bilang Mas Tohar. Bisa lagi absen loh ini. Iya saya. Oke, Mas Tohar tuh bilang, kerja apa sih yang nggak punya resiko? Anjay, ya kan, Ada omongan. dialognya. Ada online itu kan. Ada dialognya. Apa sorry, maaf. Kerja apa sih yang nggak ada resikonya? Iya. Semua ada. Setelah kamu masuk industri film nih, film pertama kamu syuting berkarya bersama teman-teman yang keren ini, bersama sutradara keren juga gitu. Apa sih monster yang awalnya kamu takutin gitu terus setelah udah dilewatin, oh ternyata gini ya. Wow, dalam tuh. Wow. Keren. Ini jawabannya sih gue nantiin banget nih. Menantikan banget. Jangan digitu-gituin. Enggak ya? Kan dari tadi udah bilang jangan digitu-gituin. Iya banget. Nih ya. Oke. Apa jadi yang menurut gua awalnya ini seperti sebuah monster Iya, tapi iya. ternyata enggak ya? Ternyata setelah jalanin, oh gitu. Wah ini menjebak banget nih. Gua ngomong nanti, wow ternyata kamu gini juga ya Bang. Apa sih? Kok udah insecure Udah banget? Susan. Oh, Belum dijawab. Gue cari yang aman dulu. Gue cari yang aman dulu. Dan dulu. Belum dijawab. Ganti sama lo. Terakhir ya penutupan. Dia belum minum kopi ya. Boleh dibalik gak pertanyaannya? gimana tuh jadinya tuh? Awalnya lo Serong. biasa aja tapi ternyata Kata-kata monster. Iya gitu aja boleh nggak? Soalnya kalau ini Serong walau mati banget nih gue. Mati ya? Emang kita tujuannya Menjatuhkan. menjatuhkan kok. Emang Nggak apa-apa sumpah nih, lo jawab serius. Iya apa deh, ya udah kita nggak bercanda, kita nggak Janji, deal. janji. Jangan ada yang ketawa. Janji, kita jangan ada Kita yang janji ketawa. nggak ada yang ketawa. deal ya. Oke. Deal. Semua di belakang kamera juga deal ya. Oke, silakan. Serius, nungguin nih. Bentar, gue pikirin dulu kan. Oke. Nggak ada. Karena semuanya ya, yang mungkin terlihatnya monster ya saat dilakukan juga memang pasti ada capeknya, ada beratnya gitu. Jadi semua pekerjaan yang saya lalui sekarang menjadi seorang Kev yang hari ini, semua orang udah tahu Kev yang so ganteng ini. Iya. Saya percaya. Gak ada yang godain. Gak ada yang godain, bener gak ada yang godain. Ya kalau buat saya sih semua pekerjaan tuh ada mudah dan ada gampangnya, ada baik, ada buruknya, ada senang, ada nggak senangnya. Jadi nggak bisa dijawab ternyata sebenarnya enggak gitu, nggak ada sih buat aku sendiri. Kecuali tadi dibalik pertanyaannya yang dulu terlihat ini kayaknya gampang tapi ternyata wah Pas parah ngejalanin, juga ya. Itu banyak jawabannya. Apa? Top of mind apa? Ya pekerjaan kreatif kayak gini buat saya ternyata juga sama-sama menyita waktu, sama-sama bikin badan capek di luar kepala atau otak gitu. Jadi fisiknya mungkin nggak terlalu dipakai gitu di pekerjaan saya yang sekarang. Ini saya bandingin sama pekerjaan saya dulu yang fisik saya harus selalu hadir gitu. Sekarang mungkin saya bisa bikin video, saya bisa kerja itu semuanya ada di studio dan tempatnya ada di rumah saya. Tapi ternyata waktunya juga habis juga kok. Tapi otaknya juga dikuras juga kok untuk selalu berpikir setiap hari harus selalu lucu, selalu kreatif lagi. Besok nggak boleh bosan, nggak boleh sama. Jadi ya yang saya tahu semua pekerjaan juga akan ada juga kok overworknya, akan ada juga kok capeknya dan semua orang juga pasti merasakan hal yang sama. Ini apa nih? Terima kasih rekan Kev. Aman ya Itu Allah. enak jadi closingan sebenarnya. Oh itu berarti potong aja Iya, potong, di ujung. taruh di terakhir aja Benar. ya. Oke, sip. Di sini boleh request santai, di sini santai banget. Santai banget parah. Nomor 6 nih. Horor aksi dengan penuh teriakan anjay. Sumpah aku gatel banget, pengen gue kasih jepit. Potong. Horor aksi dengan penuh teriakan. Masing-masing kan punya kengeriannya sendiri-sendiri ya. Apa sih metode spesial yang kalian lakukan gitu? Misalnya nih, Kohar dan Ida waktu di dalam lift atau Kohar dan Putri. Kohar dan Putri maksud saya. Emang ini typo. Atau Bona di ruangan Ibu Mariati gitu. Kayak how do you guys pull that off? Kayaknya setnya udah serem sih, Bang. Ini Bang kan jatuhnya. Atau mau pakai sheher?
Kalau kayak gitu. Opa boleh, opa kita kan Korea. Gue santai-santai. Kayaknya emang maksudnya setnya tuh emang udah dibangun sedemikian rupa oleh tim yang terlibat, production designernya, Bang Menfo udah jadi sangat mencekam gitu. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman panggil apa? Teman-teman CGV. Teman seru CGV. Teman seru CGV mesti tahu kalau Pusat Film Nasional PFN studionya itu disulap satu gedung, bukan cuma satu area, bahkan satu area itu disulap menjadi pabrik rambut di semestanya Monster Pabrik Rambut ini gitu. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 3 gitu kalau nggak salah, di berbagai gedungnya, bahkan di belakangnya dijadikan nest untuk para pekerja juga. Betul. Jadi memang suasananya dibuat sangat mencekam, sehingga untuk menjadi takut atau memunculkan rasa takut itu rasanya nggak perlu dibuat-buat sih. Karena memang kita dibantu dengan hal-hal tersebut. Sal juga pernah mention bahkan sampai baunya aja tuh bau pabrik rambut, karena ada bahan-bahan kimia yang ada fiber di sana, ada resin, ada lem, semuanya itu memang diciptakan sehingga semua indera kita nih sebagai pemainnya terangsang gitu. Sehingga jadi ketika kita masuk ke dalam karakternya, masuk ke dalam dunianya, kita nggak perlu dibuat-buat lagi untuk kayak ini baunya kayak apa ya, nggak perlu, emang udah bau gitu, emang udah Aam sampai matanya iritasi merah karena kena debu, dan debu buatan ya maksudnya, bukan debu memang karena sengaja kotor dibiarkan, itu enggak, memang dibuat seperti itu gitu by design. Itu sih. Jadi nggak perlu effort yang gimana lah, karena emang udah kebantu sama setnya ya. Setnya luar biasa banget. Terima kasih Produksinya luar biasa banget. teman-teman production designer. Respect. Thank you. Terima kasih. Bang Menfo, Bang Guntur, Iya, Bang Guntur. dan teman-teman semua. Mantap sekali. Oke, nomor 7 nih Ute. Ke Ute, saya mau ke anak kedua. Ute, sesusah apa switch karakter dari karaktermu yang biasanya keras dan bersemangat menjadi ide yang polos, santun, dan indigo? Sesusah apa? Mungkin susahnya itu dan lamanya itu saat proses reading kali ya, mencari karakternya gitu. Soalnya aku ingat emang karakter Ida kan emang anak tengah. Dia itu yang menjembatani antara Kak Putri yang sangat logis dan rasional, dan juga Bona yang lebih ajaib lagi bentuknya gitu. Jadi dia harus menjadi ya anak tengah yang ngejembatanin ini dua kakak dan adik gitu. Sulitnya itu ya ketika proses nyari karakternya yang Mas Edwin sendiri tuh juga bilang, oke, si Ida ini punya kemampuan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, indigo, tapi dia special request nggak pengen karakternya itu yang gelap, misterius, atau indigo seperti pada umumnya gitu. Ya udah akhirnya setelah aku mikir-mikir, oh ya udah kenapa kita nggak bikin karakter Ida ini emang agak kekanak-kanakan. Soalnya kan kita sering melihat tuh anak kecil tuh kadang-kadang suka ngeliat ke pojokan terus nangis gimana gitu. Jadi itu sih yang aku ambil dari anak-anak yang seremnya tuh bagian itunya. Bagian itu ya, jadi menjadi jembatan anak pertama dan Bona Axolotl. Iya, axolotl. Bona Axolotl. Oke, nomor 8 ya. Betul. Nomor 8 nih, mencoba mengkritisi dunia blue collar, anjay. Kepala pundak Kerja lagi. Kerja lagi, sedap. Mas Salmantio, Saya. gimana proses lagu ini bisa tercipta? Ini nggak mungkin ditodong sama Bung Edwin kan? Nah, Pasti Anda sekreatif itu dong. jawabannya adalah yang ditodong juga sama Bung Edwin. Gimana proses terjadinya? Iya, betul bahwa lagu ini adalah lagu yang gue tulis buat soundtrack Monster Pabrik Rambut, judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Oh, atau apa yang gini? Oh, Apanya sorry tadi? Spotlight, alright. Spotlightnya ketutup. Spotlightnya ketutup. Silakan lagi. Iya betul bahwa lagu Kepala Pundak Kerja Lagi itu lagu yang ditulis buat Monster Pabrik Rambut. Awal ini terjadi karena ada satu scene gitulah. Waktu itu Pak Rudy diminta untuk menyanyikan sepotong lagu ya. Ada satu scene, terus kita mau shoot itu hari itu gitu. Dan siangnya gue mempersiapkan lagunya karena udah ada di skripnya sebagai satu potong lirik tapi belum ada nadanya gitu. Udah kita suruh bikin aja deh nadanya gimana. Kepala pundak kerja lagi Lidah dan mulut umbar janji Kita main-main
gitar, apa cobain. Terus habis itu kita take video scene itu. Setelah itu Mas Edwin punya ide, gimana kalau kita rilisin lagu ini secara resmi? Dan akhirnya belum tahu waktu itu jadiin soundtrack atau enggak, tapi gimana kalau kita rilisin lagu ini? Ya udah di titik itulah aku ngerasa kayak wah seru juga nih projectnya gitu. Terus akhirnya aku berusaha untuk membuat lagunya, menulis liriknya. Terus kita berangkat dari nulis lirik yang kira-kira menggambarkan situasi pabrik, situasi kerja gitu ya, tema utamanya soalnya ngomongin soal pekerja gitu. Terus ya udah terciptalah Kepala Pundak Kerja Lagi. Kalau dilihat dari pendekatan musiknya juga lumayan unik karena gue kerja sama satu elektronik produser namanya Atila Shah. Kita berangkat dari bunyi-bunyian dulu. Jadi biasanya kalau lagu kan aku suka ngerjain pakai gitar dulu, apa nyanyi segala macam. Tapi kalau ini kita mau cari bunyinya dulu deh, gimana lagunya gitu. Makanya kalau bisa dengerin lagunya, kalau pakai speaker yang enak gitu ya, pasti akan dengerin detail-detail kecil bunyi-bunyi atau rasa-rasa yang industrial gitu ya. Karena ini pabrik jadi industrialis banget. Betul, itu yang kita berusaha untuk capai gitu. Tapi intermezzo sedikit. Semalam gue dengerin lagu ini. Ponakannya Feli lagi main di rumah. Terus dia bilang, Om kecilin takut. Iya. Serius, maksudnya dari anak kecil. Dan gue juga jadi, oh iya ini lagunya Sal serem juga ya, gue kecilin. Iya. Dan gue kan belum pernah kan punya lagu yang modelnya kayak gitu gitu. Jadi kebayang sih kalau orang terus habis itu kayak Berarti berhasil dong Sal, maksudnya lo Iya, meng-capture makanya suasana pabrik yang mencekam. Terima kasih. gitu. Padahal dia Makanya lagi main, dia ngadepin, dia ngadep TV tuh di belakang dia. Gue cuma denger aja gitu, terus kayak, dia nih Om kecilin takut. padahal beberapa menit sebelumnya dia nyanyi lagu gue yang lain. Matahari. Oh iya. Ini orangnya sama, gue bilang gitu. Jangan takut, ini orangnya sama. Wow. Keren, Gitu. sama. Jadi ya dari anak kecil umur 7 tahun aja sampai saya gitu umur 27 kayak Umur berapa sorry? 27. Berapa? Anda kan 46. Maksudnya bener kata Iqbal gitu, ke capture gitu. Anak kecil yang baru denger, gue juga baru denger semalam gitu. Wah beneran mencekam nih, kayaknya bakal ngapain nih pegawai-pegawai yang dieksploitasi gitu. Akan seperti apa gitu. Tapi ini harus ditanyain, produser gue udah melotot. Masing-masing kasih satu rekomendasi anthem yang cocok sebagai teman kerja sewaktu dieksploitasi. Waduh. Oh, gue tahu. Kepala Pundak Kerja Lagi. Oh, itu dari Iqbal sudah jawab fix sudah. Lu tes ya? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu boleh, kalau di sini nggak tahu jawab nggak tahu boleh di sini. Nggak kepikiran. Aku juga masih lagi nyari. Kayak lagu buat lembur gitu ya? Buat nemenin kerja yang sangat melelahkan untuk budak-budak korporat. Lari 100, soalnya capek lari. Oh iya Wah, benar. keren. Lari 100. Sastro. Soalnya capek kan lari dulu. Tapi itu Boleh. Lari 100 benar-benar. Lari 100 di kota. Ya, sip. The Sastro lari 100. Apa ya? Ya ini. Loh. Aduh, apa? Di Adams. Nyampe dia. Di Adams. Di Adams. Kok gue lupa judulnya. Yang mana? Janji Joni. Oh, dia ini waiting. Gue sih Waiting for konservatif, gue you. suka. Itu juga bisa. Hanya kau yang bisa? Waduh, terlalu romansa ya. Kayaknya lemes ya. Kayaknya lemes ya. Sambil Buat kerja lemes. gitu. Maaf. Timur? Timur, enggak, tapi Timur tuh enggak sih. Timur masih terlalu sentimental. Pokoknya Iya, antara... ya konservatif bisa, ya konservatif deh, gue bilang Oke, satu deh. Di konservatif. Adams konservatif. Oke. Mas Salman tuh ya. Dia nyontek. Gue jangan Di sini boleh nyontek? Boleh. Di sini boleh Mas, nyontek? Mas Kev dulu. Mas Kev dulu dong. Ini buat apa? buat Lembur. kerja. Buat lembur nih nemenin budak-budak korporat. Biar kuat atau Iya nggak? dong. Iya. Peneman aja mau itu akan terasa Jadi pengen semangat nyontek gitu ya? atau terasa ditemenin gitu. Apa aja, tapi anthem ini. Gak kuat. Gak kuat. Aku nggak kuat. Sama Playboy. Seven Makers ya. Oke. Makers. Oke. Lihat Seven yang Makers. kiri Seven dulu. Makers. Lihat yang kanan. Bukan ini. Lihat kamu. Bukan ya? Bukan. Royalty. Royalty. Kan bukan kamu. Di mana? Aduh, hampir bayar saya. Hampir ya. Hampir ya. Iya. Silakan Mas Salman. Gue tadi mikir mungkin lagu-lagu ERK kali ya. Oh iya benar. Belum terlalu spesifik tapi. kayak Oh itu belanja lagu-lagu sampai mati ERK. ding, sorry salah. Iya. Lagu ERK yang mana nih? ERK. Pasar bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan, menarik. Tapi gue jadi inget jawaban gue pas waktu itu ditanya juga gue
kalau lihat nonton film Monster Pabrik Rambut selalu keinget Nine Inch Nails. Bener. Nine Inch Nails. Industrial gitu Keren ya. Industrial itu kan, jadi mungkin Benar-benar. The Fragile tuh albumnya dia tuh mungkin itu bisa juga didengerin sih. Coba Sal, satu lagu dari Nine Inch Nah Nails. ini dia, ayo let's go. Sempurnanya aku untuk dirimu. Itu juga bisa sih. NPD. Banyak yang mau. Kalau aku tempat kau biasa. Sudah kali ya? Itu gelap. Bayar nggak tuh? Enggak. Nggak aman. Sip, nggak apa-apain, nggak bayarin. Lumayan buat biar lebih percaya diri waktu kerja lembur. Bener, oke. Itu juga bisa sih. Oke. Oke. Nomor 9, layaknya Sal Priadi di film. In real life, barang impian apa yang bikin kalian rela kerja keras sampai segitunya? Wow. Gue tau jawabannya Ute. Gue tau jawabannya Ute. Gue juga tahu. Kita menebak aja, kita menebak masing-masing kira-kira. Boleh, Gitu, boleh. nebak Gue Ute. nggak tahu kan. Kita nebak Ute ya. Oke. Nggak Iqbal nebak Ute nebak apa? Bareng-bareng satu. Nggak gitu dong. Jangan dong. Bang, boleh nggak bareng-bareng nebak satu? Nanti kita klarifikasi jawabannya bener apa enggak. Iya. Deal. Iya. Biar. Oke. Iqbal menebak, lu tes ya? Ute untuk rumah. Konfirmasi dulu ya, langsung konfirmasi ya. Iya kan? Bener ya? Oke, bener. Segitunya ya. Konfirmasi atau klarifikasi? Ute nanti ya? nebak Aam. Oke. Ayo. Apa ya? Kok lu bisikin? Desain interior apartemennya. Bisa. Oke. Boleh. Am nebak siapa? Sal Ada berarti gue. ya. Oke. Aduh, dia apa ya? Selalu nebak Iqbal. Oh iya, iya bener. Enggak, gue nggak ada. Gue nebak lo kan? Enggak, saya nebak Iqbal. Terus yang nebak lu siapa? Gua ganti tebak. Karena lo udah punya semuanya. Karena udah punya semuanya ya? Karena lo udah punya semuanya. Jadi Oh benar, oh Oke deh. benar. Anjir, gue matiin dulu. Gue mau jawab Oke, Sal. oke. Am menjawab Sal. Sal pengen beli stick golf. Main golf ya. Pasti gara-gara Udah buat Iyas nih. main. Kayaknya kalau levelnya Sal mungkin udah masuk kayak country club gitu kali ya. Geri. Oke, Gue ya. Sal menebak. Gue mikir Iqbal, gue mikir Iqbal, gue Gue mikir Iqbal. nebak Kev. Iya. Gue nebak Iqbal. Iya. Itu dia. Agak sulit buat gue karena kayaknya soal materi di dunia ini lo udah Punya ya. semua, iya bener. Sal skip aja. Tapi lo akan rela kerja keras untuk kedua orang tua lo. Nice. Thank you so much. Ya. Ya, makasih. Bener ya? Bener ya? Bener. Joko gini-gini. Si Joko sudah. Internal jokes itu ya. Internal jokes ya. Oke. Oke. Kev menebak Gue. Iqbal. Kok tahu men? Iya, belum, boy. Belum. Iqbal ya, Iqbal ya. Iqbal nih. Soalnya kalau materi Iqbal juga udah dari kecil udah punya semuanya. Kok lu klaim gitu? Iya buat gue kan. Lu fitnah. Kayaknya Iqbal itu rela kerja keras demi orang-orang di sekitarnya bahagia. Wah gila. Keren, jawabannya. Iya. Itu juga jawaban gua. Ya itu semua kali gitu. Iya. Tapi ya buat gue itu. Semua gitu. Nah, tapi kayaknya nggak bisa deh. Nggak sih. Marah-marah. Bagus. Oke. Gue juga marah-marah. Nomor 10. Selain menampar diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengantuk saat bekerja? Saya Boleh Kak Kev? tidur. Bener. Nggak salah Itu sih. jawaban paling bener sih. Itu nggak salah sih. Nggak apa-apa. Ya bener sih. Gue sama kalau mau nanya, misalnya nanya pribadi ya, gue tuh orang yang paling gak bisa begadang. Iya. Dari sananya, maksudnya gue udah nyoba begadang, udah nyoba minum kopi. Kan dulu tuh zaman kuliah gitu kan kayak gue tuh ada FOMO ngeliat, aduh kok temen-temen gue pada begadang ngerjain tugas. Gue juga mau begadang. Nyoba. Lo nggak bisa. Am jam 9 udah nggak bisa diajak ngobrol. Bagus dong body clock. Iya benar. Jam 9 nggak bisa diajak ngobrol. Tapi kalau dari Kev jawabannya adalah tidur. Oh, iya. Tidur. Kalau dari Iqbal? Kalau harus banget nggak boleh tidur. dari Harus banget ceritanya. nggak boleh tidur. Iya. Kan kalian di pabrik rambut tidak boleh tidur toh. Mungkin gue kayak senam tai chi yang ibu-ibu. Ngerti. Kayak gini. Ada lymphatic hold gitu. Ngerti. Gini gitu. Ada kan? Tapi pertanyaannya
Ngaruh. Udah ngantuk ngantuk. Ya kan berusaha bang. Bener sih, bener. Berusaha kayak. Bener. Ngantuk banget. Mungkin gue harus gerak-gerak kali ya gitu. Lucu banget ya Iqbal nih syuting set Iya. ngantuk. Tiba-tiba tai chi. Bentar ya minta waktu gitu Iya, ya. bentar minta waktu limfatik dulu yuk. Gitu, kayak wow ngaruh tuh kayak ngantuk. Oke, tapi Iqbal di sini editan limfatik itu aja. Editan limfatik Video. itu. Oke. Ute, Kalau ngantuk ngopi atau nyemil, makan. Yang bagus dong. tetap apa sih? Enggak apa-apa sih. Wah, dibedain gue kagak. Oke, jawaban Bang, Temen kan ini saya mah. Jawabannya Bang oke, kan kita tadi jawabannya oke. kenal temen bang. Iya sih. Oke, jawabannya. Oke, tapi nggak apa-apa jawabannya. Sal belum? Sal belum? Gue bercanda sama temen sih kayaknya. Iya bener. Dia, gue saksi. Oh di lokasi nih? Dia lagi syuting. Ah. Jam 12 malam. Jam 12 malam, Dia bilang, day ke-12. Dari kalau ke-12, nggak salah. kumpul. Kita sebutkan nanti yang kalah yang nyebutnya lambat kalah. Nyebutin nama-nama cewek blasteran. Kan susah ya? Nama orang Bintaro. Nama-nama Nama orang Bintaro. Enggak, cewek blasteran itu kan susah anjir. Susah banget. Nama Gini. Terus Nama anak Inter. Iya, di waktunya pakai tepuk tangan. Jadi Agnes siapa gitu. Tapi dia bagus Itu banget. sih kayaknya supaya nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk, lu akan main, nama-namaan, bercanda. Bener. Bener. Tadi Mama, udah jawab belum? Tidur sama. Tidur ya, Kayak- sama. kayak- Oke. Gua menyerah. Menyerah ya? Mendingan tidurin aja. Oke. Nomor 11, aduh sayang sekali kita pertanyaan kita udah sebenarnya ada 200. Ya, Cuman kasihan Cinepolis nungguin dari tadi tuh. 200 ya. Iya, bioskop. 200 ya. Bioskop Cinepolis, teman-teman X1 juga tadi udah selesai ya kalau tadi ya. Udah selesai tadi. Teman-teman CGV, teman-teman Cinepolis bentar lagi ya. Iya. Nomor 11. Pesan terakhir untuk para pekerja dengan sistem kepala pundak kerja lagi. Wow. Silakan dari Kak Kev dulu. Bareng-bareng aja yuk bang. Nggak bisa, nggak bisa. Maaf banget film. Boleh sekali lagi nggak disebutin? Maaf bang. Oke, pesan terakhir untuk para pekerja. Pesan terakhir untuk para pekerja dengan sistem kepala pundak kerja lagi. Semangat selalu, terus berjuang. Saya selalu mendoakan yang terbaik. Karena ini lagunya Sal terakhir aja ya. Iya, aman Saudara Iqbal dari Sudut Biru. Sehat-sehat para pejuang nafkah dan penyambung nafas keluarga di luar sana yang mungkin harus terus bekerja yang tidak sesuai dengan keinginannya atau di situasi yang mungkin nggak kondusif juga. Semoga semuanya diberi keselamatan, diberi keberkahan, dan semoga apapun yang terjadi di Monster Pabrik Rambut pimpinan Bu Mariati di film ini itu tidak akan pernah terjadi di dunia nyata, di Indonesia, di Jakarta Raya ataupun dimanapun kalian berada. Amin. Bekerja sampai lembur, kejar target, kejar deadline, cari nafkah memang prioritas dalam hidup, tapi jangan lupa untuk memprioritaskan diri kamu sendiri. Bagus. Lo bagus lo Jir. Boleh, mantap sekali teman saya. Iya, kurang lebih udah disebutin. Sama semangat teman-teman yang berjuang di situasi yang sebenarnya semakin sulit ini ya saat ini gitu. Jadi kayaknya saling jaga, saling jaga satu sama lain, saling ngingetin, selain saling dukung dalam pekerjaan tapi juga saling ngingetin kalau misalnya salah satu dari antara kita mungkin sudah berlebihan kerjanya sampai harus mengorbankan keselamatan, kesehatan. Kayaknya itu juga tanggung jawab kita bersama untuk saling ngingetin juga gitu ke teman-teman untuk tidak terlalu memforsir. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya capability atau punya privilege untuk ya mungkin sedikit demi sedikit merubah sistemnya, lakukan. Gitu. Lovely. Solid antar pekerja. Ini dia, Salman Tio. Semua tadi yang disampaikan adalah apa yang memang saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah Boleh. Tidak. Ini berangkum aja. Iya. Ya mungkin Ada. kurang lebih bahwa ya semangat sekali lagi buat teman-teman di sana.
tidak hanya yang di luar sana ya, bahkan di samping kanan dan kiri saya juga adalah seorang pekerja juga. Juga soal bahwa hak kita sebagai pekerja itu bukan hadiah, jadi memang kesejahteraan hidup, upah yang layak itu memang harusnya kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi pengingat buat siapapun yang memegang wewenang itu untuk juga terus peduli terhadap apa yang sedang dilakukan teman-teman di luar sana sebagai seorang pekerja. Kurasa itu. Terima kasih teman seru CGV. Terima kasih teman seru CGV. Jangan lupa untuk saksikan Monster Pabrik Rambut tayang 4 Juni 2026 di mana? Di CGV. Mau closing ya? Belum. Ya kita udah closingin. Mau closing tapi dia gak tahu. Closingnya sendiri. Closing udah tadi santai aja. Gue pikir lo pengen gue ngomong. Iya, nggak usah. Ayo, ini kita kemana? Sal. Seperti ada yang menggerakkan tubuh kita aja. Ya, intinya manusia kalau udah capek kan suka nggak bisa kontrol. Mereka kecapean dan kurang tidur. Tidak ada setan di sini.